Ini saya beri judul khotbah saya, pesan Tuhan pada kali ini adalah Kristen setiap hari. Ya. Kenapa Kristen setiap hari? Karena memang seharusnya jadi pengikut Kristus itu bukan pernah, tapi terus-menerus. Nah, bicara tentang Kristen itu sesungguhnya menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus setiap hari. Dari setiap kita yang dengarkan ini, saya percaya apalagi yang usia senior-senior, mungkin Bapak Ibu duduk dan dengarkan bilang, oke Pastor, kita serasa anak sekolah minggu lagi dijelasin ini, tapi sabar dulu. Jangan-jangan Anda juga termasuk orang yang gagal paham tentang hal ini. Nah, Kristen itu menyangkal diri, Kristen itu mengikul salib, Kristen itu mengikut Yesus, dan Kristen itu setiap hari. Ya. Nah, berikut dari 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25, di sana tertulis demikian. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Apa yang saya highlight dari 1 Petrus 2 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25 adalah demikian. Adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, bukan karena nggak sadar, tapi karena sadar akan kehendak Allah, orang tersebut menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ya, kasih karunia karena sadar akan kehendak Allah, di mana seorang menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Nah, kalau bicara tentang memikul salib, menariknya adalah semua rata-rata melakukan generalisasi terhadap apa yang disebut penderitaan hidup. Nah, baiklah kita mengerti bahwa tidak semua penderitaan hidup itu memikul salib. Karena beberapa terjadi penderitaan dalam hidup terjadi karena kebodohan kita, karena kelalaian kita, dan itu tidak termasuk di dalam memikul salib. Ya. Jadi kalau ini dikategorikan general semua penderitaan adalah memikul salib, ya orang yang makannya sembarangan, lalu kemudian terkena penyakit, itu bukan salib, itu yang karena dia rakus, ya. Karena kelalaian tidak memberi waktu yang cukup di dalam rumah tangga, lalu kemudian seorang pendeta anaknya harus terkena narkoba, itu bukan pikul salib, itu kelalaian. Nah, yang berikut dari 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25, saya angkat lagi catatannya di sana dari rema yang muncul, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Ya. Anda dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ya. Nah, kita lanjutkan lagi di Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua.
Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya, saya kembali menampilkan catatannya, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi kita. Perhatikan di tampilan Bapak Ibu sekalian, mata yang tertuju kepada Yesus, memimpin kita dalam iman. Lalu kemudian membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, karena itu mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi kita. Nah, di awal saya sudah sampaikan tadi, jangan generalisasi penderitaan dalam hidup sebagai salib yang harus dipikul. Ya, karena tidak semua penderitaan adalah salib yang harus kita pikul. Nah, kita akan lihat seperti apa yang Alkitab katakan mengenai hal ini. Tapi kita bukakan dulu bahwa ada perkara yang serius ketika seseorang menolak memikul salib atau dia pikir dia memikul salib padahal bukan salib yang dia pikul. Yang pertama, tidak memikul salib itu sama dengan tidak layak. Jadi ada dua. Ketika seseorang tidak memikul salib sebagai pengikut Kristus, yang pertama adalah dia tidak layak, yang kedua adalah dia tidak dapat menjadi murid Yesus. Kita mulai yang pertama dulu. Tidak memikul salib sama dengan tidak layak. Matius 10 ayat 38, di sana tertulis demikian. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ya. Tidak layak, ditolak, ukurannya tidak pas, potongannya tidak pas, tidak sesuai dengan yang Tuhan mau, itu disebut tidak layak. Siapa yang tidak memikul dalam urusan menolak, ataukah ini perkaranya salah pikul salibnya, apapun itu, orang tersebut menjadi tidak layak. Maksudnya begini, sekeras apapun upaya Anda dan saya melakukan sesuatu, quote and quote, untuk Tuhan, ya, sekeras apapun upaya melakukan segala sesuatu yang kita sebut untuk Tuhan, tidak akan pernah diterima kalau tidak memikul salib. Sebesar apapun pengorbanan yang kita lakukan, akan sia-sia kalau tidak memikul salib. Sampai di situ dulu, ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, tidak memikul salib sama dengan tidak dapat menjadi murid Yesus. Nah, Lukas 14 ayatnya yang ke-27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ya. Salah pikul, menolak memikul, yang jelas tidak memikul, itu tidak dapat menjadi murid Yesus. Artinya, siapapun orangnya yang tidak memikul salibnya, maka orang tersebut tidak pernah belajar dari Yesus apapun. Dan ini kasus seperti di Emmaus secara paralel mirip. Mendapat pengajaran, tapi menjadi terpelajar tidak. Ya, karena saya pikir ini sama juga terjadi dalam dunia pendidikan. Tidak semua pelajar terpelajar. Tidak semua pelajar belajar. Ya.
tidak semua yang belajar itu memahami. Ada yang pura-pura belajar juga. Nah, karena itu dua hal, ya, tidak mikul salib sama dengan tidak layak. Tidak mikul salib sama dengan tidak dapat menjadi murid Yesus. Nah, yang ketiga, ini perihal menyangkal diri dan memikul salib. Perihal menyangkal diri dan memikul salib ini penting dimengerti sebagaimana Tuhan mau Anda dan saya ngerti. Dan ini mutlak. Karena keliru mengerti, Anda keliru caranya. Anda keliru mengerti, Anda nggak sampai pada tujuan yang Tuhan mau. Di 1 Petrus 2 ayat 24, di sana jelas tentang menyangkal diri dan tentang memikul salib. Kalau tentang mengikuti Yesus sudah jelas. Ini bukan tentang ngekorin Yesus kemana-mana, tapi meneladani apa yang Yesus lakukan. Nah, tapi untuk dua perkara ini, menyangkal diri dan memikul salib, di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 di sana tertulis demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Seringkali kita menikmati kalimat yang terakhir. Oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Selesai sampai di situ. Ya, sementara ini komplit, ya, karena sudah sembuh, maka harusnya jangan sakit lagi. Ya. Mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, itu adalah supaya dari akibat Yesus memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Ya. Yesus memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya, ya. Saya bangga Allah yang kita sembah adalah Allah yang bertanggung jawab atas pekerjaan tangannya. Dia Alfa dan Omega. Dia Allah yang tidak pernah memerintah tanpa memfasilitasi. Dengan demikian, Dia memikul dulu dosa kita di awalnya, di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita bisa mati terhadap dosa. Dia tidak pernah perintah kita mati terhadap dosa sebelum Dia selesaikan perkara di salib. Dan Dia tidak perintah kita hidup untuk kebenaran sebelum Dia selesaikan perkara di atas kayu salib. Oleh karena itu, Yesus memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya Anda dan saya mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Ya. Kita mulai dari menyangkal diri dulu. Rupanya menyangkal diri itu, ya, bukan jadi amnesia. Menyangkal diri itu mati terhadap dosa. Nah, mati terhadap dosa bukan Anda jadi hilang rasa. Mati terhadap dosa adalah hanya Tuhan yang menjadi pusat kehidupan kita. Jadi pusat kehidupanmu itu bukan yang lain. Pusat kehidupanmu itu Tuhan. Lalu kemudian hanya Tuhan yang menjadi pusat perasaanmu. Berapa banyak orang Kristen yang berhenti bertumbuh karena masalah perasaan? Kah itu di komunitas, kah itu di gereja, di mana perasaan kemudian memimpin orang tersebut. Dan perasaan akhirnya menenggelamkan kebenaran. Nah, kalau hanya Tuhan yang menjadi pusat perasaan, nah ini dia. Ini yang disebut menyangkal diri. Anda nggak akan bisa menyangkal diri kalau Tuhan nggak jadi pusat perasaan. Artinya begini, perasaan Anda dan saya udah jadi nggak penting. Yang penting adalah perasaannya Tuhan. Itu yang Anda jaga. Ya. Dan ini yang harusnya jadi pengertian yang sama yang Tuhan mau Anda dan saya ngerti tentang yang namanya menyangkal diri equal dengan mati terhadap dosa. Yang akhirnya hanya Tuhan yang menjadi tujuan hidup Anda dan saya. Jadi ingat, buat kamu yang masih baper, ya, berarti bukan perasaan Tuhan yang penting. Berarti masih perasaanmu yang penting. Kalau masih perasaanmu yang penting, maka Anda belum menyangkal diri. Orang yang mati terhadap dosa
adalah orang yang tidak lagi mengkonsumsi kebaikan perasaan buat diri sendiri, tetapi fokus pada perasaannya Tuhan disenangkan atau tidak. Nah, yang berikutnya tentang memikul salib. Dari Petrus pasalnya 1 Petrus 2 ayat 24 itu jelas. Adalah untuk hidup kebenaran. Ya, di mana memikul salib adalah hidup untuk kebenaran. Memikul salib lagi-lagi bukan tentang penderitaan yang seringkali dibahas orang-orang di luar sana. Memikul salib adalah karena hidup untuk kebenaran. Maka Anda dan saya harus mengalami penderitaan. Penderitaan apa? Penderitaan daging. Karena yang harusnya Anda bisa membalas, Anda mengikuti kebenaran menjadi tidak membalas. Kebenaran sama dengan firman Allah. Firman Tuhan sama dengan pribadi Allah itu sendiri. Nah, karena itu membawa hidup kita kepada kebenaran, itu yang disebut memikul salib, bukan membawa kebenaran kepada hidup kita. Ini seringkali untuk kita sekalian saya ingatkan bahwa percaya Tuhan itu adalah kita yang ngikuti Tuhan, bukan percaya Tuhan itu nyuruh Tuhan yang ngikutin kita. Karena itu penting dipahami, ini firm sore ini. Memikul salib itu hidup untuk kebenaran, bukan lagi hidup untuk pembenaran. Dan untuk kebenaran itu kita hidup, maka ada banyak hal yang harusnya secara daging bisa kita hidupi, tapi akhirnya kita memilih untuk apa yang benar. Adalah perbedaan yang sangat signifikan antara konsep perjanjian lama dan perjanjian baru sehubungan dengan hukum, di mana dalam perjanjian lama hukum itu dibuat fokus kepada pelaku, tapi di zaman anugerah di perjanjian baru hukum tidak dibuat kepada pelaku. Fokusnya bukan pelaku. Pelaku punya urusannya sendiri nanti dengan Tuhan, tetapi kepada yang diperlakukan. Makanya di dalam perjanjian lama fokusnya adalah si pelaku yang melakukan kerugian gigi harus ganti seharga gigi. Pelaku yang melakukan kerugian seharga mata, maka dia harus mengganti dengan seharga mata. Nah, tidak demikian aturan main yang ada di perjanjian baru. Di perjanjian baru, fokus Tuhan adalah kepada yang diperlakukan. Hal yang sama buat pengikut Kristus yang memikul salib. Tuhan fokus kepada yang diperlakukan. Jadi, memang Tuhan punya urusan kepada mereka yang fitnah kamu. Tapi fokus Tuhan adalah bagaimana kamu menghadapi fitnah itu dengan sikap yang tetap benar. Ketika kamu dikhianati, Tuhan punya urusan dengan si pengkhianat, tetapi fokus Tuhan adalah bagaimana Anda dan saya sebagai orang benar tetap bersikap benar ketika dikhianati. Nah, ini yang disebut dengan memikul salib. Kebenaran Alkitab harus jadi pondasi iman. Dan yang kita percaya haruslah apa yang Tuhan mau Anda dan saya percaya. Bukan mempercayai apa yang kita mau kita percaya. Itu bukan iman namanya, itu namanya motivasi. Ya. Ini yang harus dibedakan antara motivasi dengan iman. Karena motivasi itu lebih kepada menciptakan sebuah ilah sendiri, di mana dia mempercayai apa yang dia mau dia percaya. Tetapi kebenaran yang hakiki itu iman yang sesungguhnya adalah di mana orang benar hidup oleh iman, maksudnya adalah mempercayai yang Tuhan mau kita percayai. Anda masih ingat kasusnya Abraham? Orang Arab di sebelah utara yang nama daerahnya adalah Ur Kasdim. Dia penyembah berhala yang pada satu hari Tuhan memperkenalkan diri kepadanya. Nah, ketika Tuhan memperkenalkan diri kepada Abraham dengan segala penyataan Tuhan, Abraham percaya kepada Tuhan. Nah, Abraham percaya dengan apa yang Tuhan nyatakan. Nah, Abraham bukannya percaya dengan apa yang Abraham minta pembuktian. Ya, ini yang disebut konsep iman yang benar. Dia tidak ngotot kepada Tuhan dengan mengatakan, kalau Tuhan bisa geser itu bulan 5 cm sedikit, saya percaya kau Tuhan. Ya. Dia nggak bilang, kalau Tuhan bisa bentuk awan di langit dengan bentuk yang aneh-aneh, saya percaya kau Tuhan. Enggak begitu.
Tapi dengan segala pernyataan yang Tuhan sampaikan kepada Abraham, Abraham percaya. Itu iman. Nah, memikul salib adalah hidup untuk kebenaran. Sekalipun situasinya tidak mendukung Anda dan saya untuk melakukan apa yang benar, tapi kita memilih untuk bersikap benar. Dan sikap yang kita lakukan adalah apa yang kita percaya dari apa yang Yesus perintah. Mudah enggak? Enggak mudah, makanya ada penderitaan. Ditamparkan kasih kiri itu kan penderitaannya bukan ditamparnya, saudara. Penderitaannya adalah kagak bales, itu penderitaannya. Udah kagak bales, nyodorin pipi yang satu lagi, itu penderitaannya. Ya. Kalau kamu diminta berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil, itu penderitaannya. Untuk urusan kebenaran. Yang menderita bukan kebenaran yang menjadikan Anda dan saya menderita. Yang bicara penderitaannya adalah karena tidak nyaman untuk daging Anda dan saya. Nah, karena itu yang terakhir, mari jadi murid yang layak setiap hari. Dari Matius 16, Markus 8, akhirnya saya mengambil catatan dari Lukas 9. Karena dari Matius 16, catatannya hanya 3. Menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku. Di Markus 8, serupa. Mengikut aku, menyangkal diri, ya, memikul salibnya. Ya memang unik, mungkin karena Lukas ini cukup lebih terpelajar dari yang lainnya. Dan notabene juga seorang tabib pada masa itu. Catatannya lebih detail. Di sana tertulis, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Kata setiap hari hanya ada di Injil Lukas. Dan kata ini penting, karena pernah mengikuti Yesus dan masih mengikuti Yesus adalah 2 hal yang berbeda. Dan saya berdoa sampai hari ini Anda dan saya masih mengikuti Yesus. Karena itu saya beri judul pesan Tuhan pada kesempatan ini adalah Kristen setiap hari. Karena harusnya setiap hari kita ngikuti Yesus. Kalau dibilang ikut Yesus berarti Anda follow jejaknya Yesus. Anda follow teladannya. Ya. Anda ikuti secara radikal standarnya. Itu namanya mengikuti. Dan setiap hari kita ini mati terhadap dosa. Setiap hari Tuhan saja yang jadi pusat. Pusat tujuan, pusat kehidupan, pusat perasaan. Jadi kalau mau menyangkal diri tiap hari, ingat, Tuhan pusatnya, bukan lagi diri Anda dan saya. Karena ketika masih berpusat pada diri sendiri, Anda nggak bisa menyangkal diri. Dan setiap hari memikul salib, itu adalah tentang hidup untuk kebenaran. Jangan nikmati penderitaan, jangan nikmati proses, hormatilah proses. Ada orang-orang yang seringkali sembunyi di balik kata proses, sementara hidupnya tidak pernah progres. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang menikmati sebagai korban. Ya beginilah keadaannya, memang beginilah susah, ya memang polanya begitu. Ya memang begini, ingat, Anda dan saya orang-orang yang lebih daripada pemenang. Yesus melakukan hal-hal di atas akal, bukan tidak masuk akal. Dan roh yang ditaruh di dalam diri Anda dan saya juga roh yang di atas akal. Karena itu hidup untuk kebenaran tidak perlu tunggu dukungan keadaan untuk membuat Anda dan saya bisa melakukan apa yang benar. Karena ini pilihan dan percaya apa yang Tuhan mau. Anda dan saya percaya. Setiap hari ikut Yesus. Setiap hari menyangkal diri. Setiap hari memikul salib. Tuhan Yesus memberkati kita semua.